Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamjam Alfajen dengan NIM 1232020 125, kelas PAI semester 4C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Nomor 1, itu ada 3 aspek, yaitu 1, aspek ontologi. Apa itu aspek ontologi? Aspek ontologi adalah aspek keberadaan. Itu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, dan keberadaan objek yang menjadi kajian ilmu pengetahuan. Dan yang kedua itu ada aspek epistemologi, yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini mengkaji hakikat pengetahuan, sumber dari pengetahuan tersebut, metode dari memperoleh pengetahuan yang valid, dan batas-batas pengetahuan manusia. Adapun yang ketiga adalah aspek aksiologi, yaitu aspek nilai. Aksiologi ini membahas nilai-nilai yang terkait dengan ilmu etika, ilmu pengetahuan. Etika meliputi moral, estetika atau keindahan. Jawaban untuk nomor 2 yaitu dengan soal jelaskan secara sistematis upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Manusia melewati beberapa tahap untuk mencari pengetahuan ilmiah. Adapun tahap-tahap mencari pengetahuan itu 1, tahap awal. Tahap awal di sini dijelaskan seperti pengalaman sehari-hari. 2, tahap filsafat. 3, tahap empiris. Dan yang keempat itu tahap sintetis modern. Tahap yang kelima itu ada tahap kontemporer. Adapun proses sistematis penelitian ilmiah itu 1, identifikasi masalah. 2, kajian literatur yang memahami tentang keadaan sebuah seni. Yang ketiga perumusan hipotesis. Keempat, desain penelitian atau merancang metodologi. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Dan yang ketujuh, kesimpulan, verifikasi atau falsifikasi dari hipotesis tersebut. Yang kedelapan, publikasi. Dan yang terakhir ada replikasi. Jadi itulah upaya sistematis dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nomor 3, sebutkan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah atau tidaknya. 1, syarat objektif. Syarat objektif di sini meliputi sistematis. Pengetahuan ini tersusun secara logis dan koheren. Kedua, metode. Menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, universal, yaitu pengetahuan tersebut bersifat umum dan tidak adanya batasan dari ruang dan waktu. Keempat, verifikatif, dapat diuji dan diverifikasi. Yang keempat, akumulatif, dapat dikembangkan dan dapat diperbaiki juga. Untuk syarat subjektifnya itu 1, adanya rasa ingin tahu ke dalam ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, adanya sikap skeptis. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, kesaksian. Dan yang kelima, keterbukaan. Keterbukaan di sini itu keterbukaan terhadap kritik-kritik atau saran untuk memperbaiki dari ilmu pengetahuan tersebut. Untuk syarat yang ketiga itu kriteria validitas. Untuk kriteria validitas itu 1, logis.
konsisten secara internal dari awal sampai akhir. Yang kedua, empiris. Itu dapat diobservasi dan dapat diukur juga dari segi ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga itu pragmatis, memiliki daya prediksi dan aplikasi. Dan yang keempat, estesis. Adapun sarana dan hasanah itu sarana berpikir secara logika. Itu penalaran, deduktif dan induktif. Sarana matematika melewati bahasa universal untuk kuantifikasi. Dan yang ketiga, bahasa statistika itu alat analisis data dan inferensi. Yang keempat, sarana berpikir secara bahasa itu medium komunikasi dan konteksisasi. Adapun sarana empiris meliputi observasi, eksperimen, instrumentasi dan juga teknologi. Teknologi itu untuk perangkat untuk mengumpulkan dan menganalisis dari sebuah data tersebut. Sarana melewati sarana metodologis, yaitu metode ilmiah, desain penelitian, sampling, dan variabel kontrol. Adapun untuk hasanah pengetahuan ilmiah itu ilmu-ilmu formal seperti matematika, logika, dan statistika. Untuk ilmu-ilmu empiris itu ilmu alam. Ilmu alam terbagi menjadi yang dapat kita ketahui menjadi 3. Fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk ilmu sosial itu ada yang kita ketahui itu ada 3 juga. Itu sosiologi, psikologi, dan juga ekonomi. Seperti itu. Nah, untuk nomor 4 sendiri menurut pendapat saya itu, apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasinya. Nah, menurut saya untuk pengembangan ilmu itu nilai hanyalah angka untuk mengapresiasi atau untuk mengapresiasi peserta didik atau untuk menunjukkan bahwa sejauh mana peserta didik dapat berkembang, karena peserta didik tersebut akan melihat bahwa dirinya bisa dengan adanya nilai tersebut. Jikalau tidak dikembangkan dengan nilai atau tidak terikat dengan nilai, peserta didik tidak dapat melihat secara kontekstual. Akan tetapi jika tidak terikat dengan nilai, ilmu tersebut dikembangkan dengan adanya perubahan setelah proses pembelajaran tersebut. Oke, di sini saya akan menjawab nomor 5 tentang apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari segi paradigma untuk pendekatan kuantitatif itu positivisme dan post-positivisme. Jadi paradigma dari pendekatan kuantitatif itu memiliki karakteristik yang positif itu dengan jelasnya. Sedangkan pendekatan kualitatif, karakteristik dari paradigma tersebut yaitu interpretivisme dan konstruktivisme. Jadi untuk kualitatif itu secara karakteristiknya itu secara konstruktif gitu.
Untuk ontologinya, untuk ontologi pendekatan kuantitatif yaitu realitas dengan adanya tujuan, dan si tujuan tersebut itu terukur gitu. Kalau kalau pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif karakteristik dari ontologinya realitas, akan tetapi subjektif gitu. Kalau ontologi dari kuantitatif itu realitas tujuan, kalau kualitatif itu subjektif dan terkonstruksi. Untuk epistemologi dari pendekatan kuantitatif tersendiri, itu pengetahuan melalui pengukuran dan statistik. Nah, jadi untuk pendekatan kuantitatif ini terukur gitu, semuanya dapat diukur melalui statistik yang telah dibuat oleh pendidik itu. Untuk pendekatan kualitatif tersendiri, epistemologinya pengetahuan melalui pemahaman yang mendalam gitu. Nah, jadi untuk pendekatan kualitatif itu pengetahuan yang sangat mendalam. Untuk metodologi dari pendekatan kuantitatif yaitu eksperimen, survei, dan analisis data statistik. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif dari karakteristik metodologinya yaitu etnografi, wawancara, observasi, serta partisipasi. Jadi perbedaan itu terletak di sana. Bagaimana kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, untuk kontribusinya, pendekatan kuantitatif itu untuk mengkonfirmasi sebuah teori. Contoh itu menguji hipotesis secara ketat. Ada lagi untuk memprediksi apa? Memprediksi pembuatan model yang sangat prediktif. Kuantitatif juga itu berbentuk kausalitas, itu menentukan hubungan sebab dan akibat. Nah, itu dilakukannya pendekatan kuantitatif untuk efisiensi di sini itu bukan efisiensi negara, akan tetapi efisiensi penelitian skala besar dengan biaya yang sangat efektif. Nah, untuk pendekatan kualitatif kontribusinya pada eksplorasi itu menemukan fenomena baru, menemukan suasana kota baru, itu pendekatan kualitatif. Untuk pemahaman tersendiri itu mendalami makna dan konteks. Nah, seperti tadi ada di perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ya. Untuk inovasi yaitu menemukan perspektif baru. Nah, seperti itu untuk perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.